Nah, buat yang belum tahu guys, ternyata Oppo A53 itu jadi smartphone yang paling laris ya di Indonesia menurut survei IDC di kuartal 3 tahun kemarin. Dan sebagai penerus, Oppo baru aja ngerilis ini guys, Oppo A54. Ini masih baru ya, masih fresh, dan kita bakal lihat apa aja sih yang baru di Oppo A54 ini, dan mungkin gak sih ini jadi smartphone terlaris Oppo di 2021. Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan kita bakal langsung aja ya explore Oppo A54 ini. Pertama dari sisi desain, ini ada banyak sentuhan baru guys ya di smartphone ini. Untuk fingerprintnya, sekarang sensornya nggak lagi di belakang ya, tapi diletakkan di samping, menyatu sama tombol powernya. Jadi selain lebih praktis unlocknya, bodi belakangnya ini sekarang juga jadi lebih clean ya. Terus desain modul kameranya ini juga berubah, karena meskipun jumlah kamera belakang ini sebenarnya tetap triple kamera ya, tetapi desainnya sekarang ditata guys, seolah-olah sekilas kalau dilihat ini kayak punya 4 kamera ya, dengan lingkar yang terakhir ini bertuliskan AI. Bodi belakang ini tetap konsisten ya dengan finishing glossy, dan sekarang hadir dengan warna gradasi juga. Untuk portnya ini udah lengkap guys, dengan adanya audio jack 3,5 mm ya, dan dia udah pakai port USB Type-C. Untuk desainnya sih ini nyaman ya di genggaman tangan dengan bodi melengkung 3D ya di belakang ini. Dan menurut gua sih untuk sekelas smartphone dengan kapasitas baterai besar, Oppo A54 ini masih terbilang compact ya untuk dipakai harian. Dan sekarang kita lanjut ke layarnya guys. Jadi layarnya ini IPS LCD berukuran 6,51 inch ya, dengan resolusi HD+, dan dia pakai desain layar punch hole kayak gini. Nah, untuk refresh rate ini emang sekarang pakai yang 60 Hz ya, tetapi ada beberapa fitur baru di layar ini yang menurut gua bakal berguna banget buat kalian yang seringnya kerja outdoor ya, misalkan kayak ojek online, tim lapangan, atau juga profesi lain yang seringnya di luar rumah. Karena brightnessnya ini sekarang bisa naik guys sampai 550 nits ya di bawah sinar matahari melalui fitur sunlight screen. Jadi kalau dipakai di luar dalam kondisi terik, ini tampilannya masih tetap bisa jelas. Terus dia juga bisa turun ya sampai 2 nits kalau kondisi gelap banget melalui fitur moonlight screen. Jadinya kalau misalkan kalian pakai di malam hari juga ke mata nggak terlalu sakit. Dan ini disupport juga ya sama desain yang udah punya sertifikasi IPX4 ya, yang bikin smartphone ini udah tahan terhadap percikan air, termasuk juga percikan hujan guys. Jadi buat yang sering di luar ruangan, menurut gua bakal kebantu banget ya sama kombinasi fitur-fitur ini. Untuk tampilan layarnya sendiri, ini warnanya udah tajam guys ya, dan kontrasnya juga kuat. Untuk viewing angle-nya ini juga luas guys, dan buat nonton video atau streaming film ini udah memuaskan ya, apalagi ukuran layarnya juga bisa dibilang besar guys. Nah, untuk kamera di belakang ini ada kombinasi dari 13 megapiksel kamera utama ya dengan autofocus, ada juga 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera bokeh guys. Untuk beberapa hasil fotonya sendiri kalian bisa langsung aja lihat di sini ya. Dan ini hasilnya udah tajam dengan kontras warna yang bagus ya. Terus untuk dynamic range-nya ini juga luas, dan seperti yang kalian lihat ya, untuk foto langit nggak ada yang overexposure, semuanya terlihat balance. Dan hasil foto potretnya itu seperti ini guys, separasi background dan objeknya halus ya, jadi hasil bokehnya juga rapi. Kalau untuk foto makronya juga terbilang tajam meskipun sensornya 2 megapiksel, tetapi hasilnya ternyata lumayan juga ya. Dan kalau untuk foto malam dalam kondisi cahaya kurang, itu hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya, masih cukup tajam. Bahkan untuk foto potret di malam hari ini akurasi separasinya juga masih bagus guys. Dan untuk kamera depannya guys, ini ada 16 megapiksel selfie kamera dengan hasil foto selfie seperti yang bisa kalian lihat sendiri di layar ya. Dan sama seperti hasil di kamera belakang, hasil foto selfie-nya ini tajam ya dengan kontras warna yang bagus juga. Terus minim noise, terus ada fitur AI beautification ya yang terlihat lebih natural di sini, dengan warna kulit itu jadi sesuai ya sama pencahayaan sekitar. Jadi objeknya juga jadi kelihatan lebih nyata guys ya, dan nggak flat kayak kartun di banyak fitur beautify smartphone kelas entry lainnya guys. Terus untuk portrait selfie-nya sendiri, separasi background-nya dia juga cukup mulus. Jadi di kamera depan hasilnya juga memuaskan ya. Dan kalau untuk video kamera depan belakang ini sama-sama bisa rekam sampai di resolusi Full HD 30 frame per second, dan hasilnya bisa kalian lihat di layar. Meskipun belum ada stabilization-nya ya, tapi untuk warna udah bagus dan hasil rekamannya juga udah tajam. Ada slow mo video juga guys yang bisa kalian pakai ya, dan hasilnya bisa kalian lihat juga. Slow-mo-nya ini bisa direkam sampai di resolusi HD 90 frame per second. Kalau untuk performa, Oppo A54 ini pakai chipset MediaTek Helio P35 guys, dan ini chipset octa-core dengan proses manufaktur 12 nanometer FinFET yang disupport juga sama 4-6 GB RAM
RAM dan 64 sampai 128 GB storage, tergantung dari varian apa yang kalian pilih. Nah, buat harian kayak browsing, sosmed, scrolling dan multitasking ini udah mulus ya, jadi nggak ada masalah kalau dipakai buat harian. Dan untuk gaming ini cukup menarik juga karena kalau kalian pemain Mobile Legends, ini di Oppo A54 kalian bisa main dengan setting grafik high dan juga HFR on. Secara tampilan ini udah bagus banget ya, dan secara experience juga mulus di setting ini guys. Sedangkan kalau buat main PUBG ini bisa lancar main di setting rata kiri ya, dengan pengaturan grafis smooth, frame rate-nya low dan stylenya klasik. Nah, untuk performa set fingerprint unlock-nya ini nyaris instan ya, jadi kalian nggak perlu tekan tombol powernya, bahkan cukup tempel aja dia langsung kebuka secara cepat guys. Terus opsi lain itu bisa pakai face recognition ya, jadi kalau kalian emang lebih suka scan wajah untuk login, tinggal register aja face-nya di opsi yang udah disediakan guys. Dan kalau kita ngomongin tentang platform, Oppo A54 ini hadir dengan ColorOS 7.2 ya, yang berbasis Android 10. Dan fitur-fitur umum yang banyak diperlukan pengguna kayak misalkan dark mode ini udah ada di sini guys. Dan ada juga beberapa fitur unik ya yang menurut gua sangat kreatif ditanamkan juga di smartphone ini. Misalnya di sini ada fitur black screen mode. Jadi kalau kalian lagi dengerin musik ya, atau misalkan dengerin video lah ya, speech di YouTube dan bukan akun premium untuk YouTube-nya, kalian bisa aktifkan ini aja untuk menghemat baterai. Jadi layarnya bisa gelap ya, dengan video yang tetap jalan di belakang layar. Jadi ini fitur yang cukup unik ya menurut gua. Terus karena kapasitas storage-nya besar ya, sampai di 128 GB, Oppo juga memanfaatkan ROM ini untuk optimasi performa melalui fitur Hyperboost. Yang kata Oppo sih, ini bikin efisiensi RAM-nya naik sampai 50% dan bikin aplikasi bisa kebuka lebih cepat ya, serta minim lag bisa terjadi. Nah, kemungkinan dia menyimpan beberapa proses ya di ROM, sehingga ada lebih banyak ruang yang tersisa di RAM untuk aplikasi dan proses yang lebih prioritas. Dan Oppo A54 ini disupport ya sama kapasitas baterai besar 5000 mAh dengan 18 watt fast charge. Baterainya awet banget guys, bisa sampai bertahan hampir 2 harian ya, tergantung pemakaian kalian kayak gimana. Dan di sini ada juga beberapa fitur untuk memaksimalkan baterai. Di sini ada power saving mode ya, terus ada yang lebih agresif lagi, super power saving mode. Ini berguna banget kalau misalnya kalian lagi perjalanan jauh ya dan nggak sempat ngecas, bisa pakai ini karena ini bakal awet banget baterainya. Terus di sini ada juga beberapa fitur lain kayak misalkan optimize net charging. Ini juga fitur yang menarik menurut gua karena kalau kalian charge ditinggal tidur ya, itu bakal di limit sampai 80%. Jadi nggak sampai ngerusak baterai karena overcharge guys, dan bakal dilanjutin sampai 100% di jam-jam kita bakal bangun. Jadi kita bangun baterainya udah siap dipakai, dan ini bakal mempelajari dari habit kita ya, dari aktivitas kita setiap harinya menggunakan smartphone ini. Terus di sini juga masih ada fitur ekstra lainnya kayak misalkan screen battery optimization. Nah, di sini ada 3 pilihan ya, mau mati, terus pakai balance mode atau super power saving mode. Nah, ini bisa kalian pakai guys ya, karena dia bakal meminimalisir efek-efek di layar secara otomatis dan bisa bikin keawetan baterainya ini naik 5-10%. Jadi lumayan kalau memang kalian lagi ada di luar. Dan untuk proses chargingnya sendiri dari yang gue coba ya, dari 0 sampai 100% itu bisa penuh dalam waktu sekitar 2,5 jam, dan di 30 menit awal itu baterai bisa langsung terisi sampai 30% guys. Jadi kalau bisa gue simpulin ya, Oppo A54 ini punya beberapa fitur baru yang cukup berguna ya buat kita yang sering beraktivitas outdoor dan banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Misalnya dia punya baterai yang awet, terus kemudian tahan percikan air, berentes layarnya ini mendukung kondisi gelap ataupun terik guys ya, dan kameranya pun juga cakep dipakai buat foto outdoor. Jadi bakal cocok banget nih buat kalian yang emang sering di luar rumah ya, baik itu untuk kerja atau juga untuk aktivitas sehari-hari guys. Dan untuk harganya sendiri, Oppo A54 ini dijual mulai di harga Rp2.699.000 ya, dan untuk linknya bisa kalian dapetin di deskripsi video ini. Apakah ini bakal jadi smartphone terlaris Oppo di 2021 seperti Oppo A53 kemarin? Kita lihat aja ya nanti gimana data survei terbaru dari IDC. Tetapi kalian bisa sampaikan prediksi dan pendapat kalian ya tentang HP ini di kolom komentar. Gua Febian dari Kepinteno guys, pamit dulu, kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.